Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu ceria dan bersemangat dalam belajar. Masih dalam auditing 1 ya teman-teman, kita akan membahas nih bagaimana sih seorang auditor memeriksa akun piutang. Nah, dalam pembahasannya kita akan bahas nih apa itu piutang, akun-akun apa saja yang berhubungan dengan piutang, program audit yang dilakukan oleh auditor, serta kertas kerja apa aja yang digunakan oleh auditor untuk pemeriksaan ini. Apa sih piutang itu? Piutang itu adalah proses di mana penjualan dilakukan secara kredit yang bisa kita klaim kepada perusahaan yang berhutang kepada kita. Standar Akuntansi Keuangan atau SAK membagi piutang ke dalam 2 jenis, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain atau piutang di luar usaha. Nah, ini adalah contoh perkiraan-perkiraan yang termasuk ke dalam akun piutang, yaitu piutang usaha, wesel tagih, piutang pegawai, piutang bunga, uang muka, refundable deposit, piutang lainnya, dan allowance for bad debts atau penyisian piutang tak tertagih. Langkah berikutnya adalah kita akan bahas bagaimana seorang auditor membuat program audit. Jadi kalau program audit itu sebenarnya ada 2 tahap. Yang pertama adalah compliance atau kepatuhan, dan yang kedua adalah substantif atau kepatutan. Nah, kita akan bahas program audit dalam substantif test atau kepatutan mengenai kewajaran saldo. Prosedur yang pertama adalah prosedur audit awal, di mana kita harus usut dulu saldo piutang di neraca ke buku besar. Lalu hitung saldo di buku besar, serta review saldo piutang dan cadangan kerugian piutang, kemudian usut saldo piutang dan cadangan pada pemeriksaan tahun lalu, dan usut postingan debit kreditnya, apakah benar posisinya, seperti itu. Dan kemudian kita akan bahas juga prosedur analitik. Prosedur analitik ini lebih kepada rasio-rasio keuangan yang berhubungan dengan piutang. Nah, di sini kita bisa melihat dari rasio perputaran piutang. Oh, ternyata perputaran piutang di perusahaan ini seperti apa dari tahun ke tahun, apakah bertambah atau tidak. Prosedur yang ketiga adalah prosedur pengujian transaksi secara rinci. Jadi, auditor itu ingin memeriksa apakah transaksi piutang yang sudah dijalankan oleh perusahaan ini sudah benar atau belum. Seperti misalkan transaksi ini apakah sudah disertai dengan bukti-bukti transaksi yang valid, yang bisa dinilai keabsahannya. Kemudian periksa juga bagaimana pengkreditannya pada saat di posting ke dalam jurnal umum ataupun khusus, seperti itu. Prosedur yang keempat adalah prosedur saldo akun rinci, di mana auditor sudah mendalami akun-akun dari piutang, apakah saldonya itu patut diverifikasi dan disajikan dengan secara wajar tentunya. Nah, dengan bagaimana? Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa konfirmasi kepada pihak ketiga yang mempunyai hutang kepada kita atau yang biasa kita sebut piutang. Dan prosedur yang terakhir adalah prosedur verifikasi dan pengungkapan di mana piutang ini apakah disajikan di dalam neraca atau di dalam laporan keuangan ini sudah sesuai dengan standar. Misal, piutangnya itu harus ada di aktiva, tapi ternyata yang dibuat adalah di pasiva. Itu kan berbeda atau salah. Maka kita harus tahu penyajiannya ini sudah disajikan dengan benar sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak. Materi berikutnya adalah kertas kerja pemeriksaan dari piutang. Bagaimana kertas kerjanya? Yang pertama kita mencoba melihat dari kertas kerja substantif sesuai dengan tadi program audit yang kita bahas, bahwa di sini kertas kerja substantif itu adalah lebih ke matematikal atau lebih ke perhitungan dari piutangnya. Contoh di sini adalah contoh kertas kerja substantif, di mana kertas kerja substantif itu harus ada
materialitas. Apa itu materialitas? Materialitas itu adalah ambang batas di mana auditor mengetahui apakah temuan atau salah saji yang salah pada auditi ini melebihi angka wajar atau tidak. Jadi kita harus mengetahui dulu materialitasnya, kemudian kita hitung salah sajinya, dan kebetulan di sini salah sajinya itu melebihi angka materialitas. Materialitasnya 5% dari laba. Jadi di sini untuk saldo piutang atau akun piutang disajikan tidak secara wajar dikarenakan kesalah sajiannya atau salah sajinya itu melebihi angka materialitas. Kertas kerja selanjutnya adalah kertas kerja compliance test atau kepatuhan, di mana kita bisa melihat apakah dari segi otorisasi dan transaksinya itu sudah benar, fungsi atau pemisahan fungsi dan tugas juga sudah dipisahkan, kemudian dari dokumentasinya mengenai transaksi piutang ini apakah sudah benar, kemudian daripada itu pengendaliannya, apakah sudah ada pengendalian yang dilakukan pada fungsi piutang ini, sehingga kita dapat mengetahui bahwa fungsi ini sudah patuh atau belum terhadap prosedur yang berlaku, baik yang internal maupun dari prosedur yang eksternal. Selanjutnya adalah untuk lebih meyakinkan auditor atas kewajaran saldo piutang yang tadi dihitung mengenai substantif tes, maka auditor melakukan konfirmasi piutang. Karena piutang ini adalah berhubungan dengan pihak ketiga, maka kita lakukanlah agar saldo wajar ini itu sah atau keabsahannya bisa dipercaya, seperti itu. Dan konfirmasi piutang ini dilakukan oleh auditor dengan cara klien kita atau perusahaan memberikan surat konfirmasi kepada pihak ketiga tersebut untuk menanyakan apakah saldo sudah sesuai catatan kita dengan catatan mereka. Kemudian jawabannya akan dikirimkan kepada si auditor, bukan kepada klien lagi, tapi langsung kepada auditor. Setelah auditor mendapatkan jawaban dari pihak ketiganya klien, maka auditor harus memberikan catatan-catatan atas jawaban tersebut. Apakah jawaban tersebut itu sudah benar atau sudah sesuai dengan catatan klien kita atau belum. Kalau misalkan belum, kita akan beri catatan, kemudian kita berikan komentar atau temuan yang harus diperbaiki, yang dari mana kesalahan tersebut terjadi, seperti itu. Baiklah teman-teman, demikian paparan mengenai pemeriksaan piutang. Semoga informasi-informasi yang sudah kita berikan bermanfaat bagi teman-teman semua, baik saat ini ataupun nanti. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.